kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. oh haleluya, haleluya. Kami memuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau akhiri hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau akhiri hanya untuk-Mu. Tangan buat Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hati memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau Dan kini hanya untuk-Mu. hidup yang Kau dan kini Hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan suara-suara buat Allah kita. Haleluya. Engkau Bapa kami Tuhan yang sangat mengenal akan setiap pribadi kami Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya
percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buatkanku, sempurnakan jari karya yang indah. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Maret ada CH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Maret pada jam 7 malam melalui link Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Beraka. Beraka itu apa? Nah, kita akan baca ayatnya adik-adik ya. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-26. Membacakan, pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Nah, kalau adik-adik lihat di situ ada yang namanya lembah pujian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the Valley of Beraka, lembah Beraka. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat tempat apakah ini dan apakah yang terjadi di dalam lembah itu, sehingga kalau kita melihat di dalam penggalan ayat ini, di dalam penggalan kisah ini, di dalam ayat yang ke-26 ini, kita melihat suatu suasana yang luar biasa. Mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita, ada sesuatu yang indah yang terjadi di lembah Beraka ini. Nah, kita akan melihat di dalam King James Version, di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa yang lainnya, ada beberapa bahasa yang lainnya menyebutkan bukan lembah pujian, tetapi lembah berkat, blessing, Valley of Blessing, lembah di mana mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka bersukacita, mereka memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, ada apa sih sebenarnya di lembah Beraka ini? Kita akan lihat, semua ini bermula dari cerita tentang seorang raja. Raja itu adalah bernama Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adalah raja yang baik, raja yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Ya, raja ini adalah seorang raja yang memerintah di Yehuda, ya, Yehuda atau biasa disebut Israel Selatan. Ya, Israel pada waktu itu dipisah menjadi dua, ada Israel Utara dengan kotanya yang paling utama, paling besar, itu adalah kota Samaria, dan kalau di Israel Selatan ini adalah bangsa Yehuda, ya, dengan kotanya yang utama adalah kota Yerusalem. Jadi Raja Yosafat ini adalah raja yang memerintah di Yehuda. Ya. Nah, pada saat itu ketika mungkin mereka sedang berkumpul, tiba-tiba datang utusan, ya, yang mengatakan bahwa apa? Ada informasi bahwa ada pasukan Moab, Amon, dan juga dikatakan di dalam bahasa Indonesianya, ya, sepasukan orang Meunim yang datang dari pegunungan Seir. Nah, 3 pasukan besar ini mereka bersatu dari arah selatannya dari selatannya Yehuda untuk menyerang Yehuda, untuk mengalahkan Yehuda. Ini suatu pasukan yang besar, adik-adik, bukan pasukan yang kecil. Nah, kemudian pada saat itu Yosafat merasa bahwa waduh, ini suatu pasukan yang besar, cukup menakutkan, bisa kalah, ya.
Dan jelas pada waktu dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Tetapi setelah mendengar berita yang mengerikan itu, ya adik-adik ya, berita diserang itu mengerikan ya adik-adik ya, peperangan itu mengerikan ya, Raja Yosafat itu memutuskan satu hal. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, Yosafat memutuskan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat pada waktu itu mengajak berkumpul seluruh orang Yehuda. Mereka berkumpul di pelataran rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, ya. Dan kemudian Yosafat menyerukan, mari kita berdoa dan berpuasa supaya Tuhan menolong, ya. Tuhan, Yosafat itu menaikkan doa, memohon, mewakili seluruh Yehuda, memohon kepada Tuhan untuk melepaskan, mengingatkan Tuhan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka ke tanah itu, tanah perjanjian yang memberikan kepada mereka. Dan sekarang orang-orang Amon, orang-orang Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini, mereka itu marah dan kepingin menyerang orang Yehuda, ingin menyerang Yehuda dan membinasakan Yehuda. Ya, Yosafat berdoa, Tuhan tolong, Engkau yang sudah mengizinkan kami datang ke sini, yang membawa kami ke sini, tolong kami dari serangan yang datang dari orang-orang ini. Ya, ketika Yosafat selesai berdoa, ada seorang dari suku Lewi namanya Yahasiel. Yahasiel ini kemudian tiba-tiba roh Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam dirinya, dan kemudian di tengah-tengah jemaat di depan Yosafat, Yahasiel ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Yahasiel ini mengatakan ada 3 poin yang dikatakan. Yang pertama intinya, jangan takut terhadap musuh yang menyerang. Tuhan tahu bahwa Yosafat, orang-orang Yehuda, mereka ketakutan menghadapi bangsa yang besar ini, musuh pasukan yang besar ini. Tapi Tuhan mengatakan melalui Yahasiel, jangan takut, ya, jangan khawatir, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan melalui Yahasiel bahwa nanti dalam menghadapi peperangan ini, yang perang bukan orang Yehuda, bukan tentara Yehuda, tetapi yang berperang adalah Tuhan sendiri ganti mereka. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka tidak perlu berperang. Bahkan mungkin ya keringat turun keluar dari mereka cuma karena takut aja mungkin ya. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut dan aku akan berperang bagi engkau. Ya. Dan satu perintah lagi. Mereka tetap disuruh untuk turun menghadapi musuh mereka. Mereka tetap disuruh turun ke medan peperangan, menemui, melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Mendengar hal itu, ya, Yosafat itu begitu bersukacita dan seluruh Yehuda kemudian sujud menyembah Tuhan. Bayangkan adik-adik, ketika mereka menghadapi sebuah masalah dan kemudian Tuhan memberikan jawaban langsung saat itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menyenangkan, ya. Dan bahkan orang Lewi dari Bani Kehat dan Korah, ya, mereka berdiri untuk menyanyikan bagi Tuhan puji-pujian. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan sudah menolong mereka saat itu. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan berperang bagi mereka. Nah, tapi itu kan masih belum terjadi ya, Dede ya. Keesokan paginya, Yosafat bersama dengan orang-orang Yehuda, mereka betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka bersiap mendatangi musuh. Dan kemudian apa yang dilakukan? Mereka sudah dikasih tahu bahwa yang berperang bukan mereka. Apa yang dilakukan mereka? Mereka sudah sepakat untuk mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan di dalam pakaian yang kudus, yang semarak, ya.
sambil menyanyikan lagu kata-katanya seperti ini. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka menyanyikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan atas mereka, atas hidup mereka. Ketika mereka diserang, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu berada di pihak mereka. Tuhan yang selalu melindungi, menyertai mereka. Nah, tiba-tiba timbul suatu mujizat, adik-adik. Ketika mereka itu mulai bernyanyi, ya, mereka mulai menaikkan puji-pujian, Tuhan itu membuat orang-orang dari pegunungan Seir, ya, satu kelompok dari 3 kelompok tadi itu tidak turun menyerang orang Yehuda, tetapi turun menyerang orang Amon dan orang Moab, yang sebenarnya mereka ini adalah teman mereka sendiri. Bayangkan adik-adik ya, Om nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan orang-orang Seir ini ya. Ketika mereka turun, apa yang dilihat mereka? Apa mereka melihat orang Amon dan Moab ini bajunya sama dengan orang Yehuda? Kemudian dipikirnya ini adalah orang Yehuda? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi yang pasti Tuhan yang membuat orang-orang Seir tadi yang turun dari pegunungan Seir ini, itu turun dan menyerang orang Amon dan Moab. Tetapi kemudian orang Amon dan Moab yang melihat orang Seir ini berusaha menyerang mereka, orang Amon dan Moab berbalik, ikut menyerang, melawan mereka. Entah bagaimana, intinya tidak ada yang ngasih tahu kalau, saya ini temanmu. Tapi tiba-tiba mereka saling berperang dan akhirnya orang Amon dan Moab betul-betul menang. Ya, mungkin karena jumlahnya lebih banyak, mereka berhasil mengalahkan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ya, ketika mereka menghabiskan orang-orang dari pegunungan Seir ini, tidak cuma sampai di situ, adik-adik. Ada sesuatu yang aneh lagi. Ya, orang Amon dan Moab ini malah mereka itu berperang sendiri. Akhirnya adik-adik, sampai 3 pasukan besar ini habis bukan dibunuh oleh orang Yehuda, tetapi dibunuh oleh mereka sendiri. Tuhan yang mengatur sehingga mereka saling membunuh, mereka saling membinasakan, semuanya habis. Orang Yehuda, apa yang dilakukannya? Nothing. Tidak ada yang dilakukan oleh orang Yehuda sama sekali. Mereka cuma diam, mereka cuma melihat, mereka kaget mungkin ya, mereka lihat, loh ngapain kok mereka saling berperang, ya. Sesudah itu orang Yehuda itu ketika itu mereka turun, ya, mereka datang mendekati musuh, yang dilihat mereka, adik-adik, semua musuh itu sudah jadi bangkai, semua musuh sudah mati, tidak ada yang lolos satupun. Itu sesuatu yang aneh. Dan ketika mereka melihat sudah mati semua, ya sudah, mereka tidak berperang apa-apa, adik-adik. Dan betul-betul nyata bahwa mereka hanya melihat saja Tuhan yang berperang bagi mereka. Luar biasa, adik-adik. Tidak berhenti cuma sampai di situ. Ternyata ketika mereka turun, mereka melihat orang kalau pergi berperang, mereka membawa bekal, mereka membawa mungkin juga harta untuk membiayai peperangan mereka. Adik-adik, untuk melakukan sebuah perang itu bukan biaya yang murah. Mereka pasti bawa banyak uang, banyak harta, makanan, ternak juga mungkin itu dibuat bahan makanan. Persediaan mereka begitu banyak. Bahkan rajanya mungkin juga membawa perhiasan-perhiasan. Apapun, adik-adik ya, yang berharga. Dan ketika mereka semua mati, orang Yehuda datang hanya untuk menjarah, mengambil semua harta, semua persediaan, semua apa yang mereka bawa ini. Mungkin juga mereka ambil pedangnya, mereka ambil perisainya, mereka ambil panahnya, mereka ambil kereta kudanya, mereka ambil apapun yang ada di situ. Mereka jarah. Sampai 3 hari nggak habis adik-adik ngangkuti. Untuk mengangkut jarahnya itu karena begitu banyaknya. Ini luar biasa, adik-adik. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan beberapa kali melakukan hal-hal seperti ini. Ya, di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan berperang ganti mereka. Seperti contohnya pada waktu kisah Gideon, ya. Mereka berperang tidak menggunakan apapun. Mereka berperang hanya dengan pertolongan Tuhan, membuat musuh saling membunuh. Tuhan yang berperang bagi mereka.
Sampai akhirnya pada hari keempat mereka sudah selesai menjarah semua bawaan dari tentara musuh, ya. Mereka sampai ke lembah pujian atau lembah Beraka ini. Di sana mereka memuji-muji Tuhan, dan inilah yang tertulis di dalam 2 Tawarik 20 ayat 26 yang tadi kita baca. Mereka di sana memuji-muji Tuhan karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nggak sampai di situ saja, mereka pulang, mereka kembali ke Yehuda, mereka kembali ke kota Yerusalem dengan kemenangan yang luar biasa. Mereka cerita. Jadi supaya yang mengalami kemenangan bukan cuma orang yang tadi datang ke medan pertempuran dan melihat, tetapi seluruh orang Yehuda, seluruh isi penduduk Yerusalem, mereka melihat, mendengarkan cerita betapa luar biasanya Tuhan menolong mereka. Begitu banyak jarahan yang dibawa, mereka kembali dengan tersenyum tanpa ada satupun orang Yehuda yang mati di dalam pertempuran. Adik-adik, pertempuran dalam zaman dulu sangat kejam. Rata-rata kalau mereka keluar, mereka pasti tidak kembali. Bahkan sampai zaman sekarang sekalipun juga seperti itu. Kalau namanya peperangan, adik-adik. Tetapi di antara mereka ada sukacita ketika mereka kembali. Ada puji-pujian syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini adalah suatu cerita yang luar biasa, adik-adik. Ini bukan cuma cerita yang mereka alami secara jasmani, yang cuma kita baca ceritanya. Tapi mari kita mau sama-sama mempelajari, kita mau sama-sama melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini dan kita terapkan di dalam hidup kita. Kita tidak berperang melawan siapapun, tetapi Tuhan bisa melakukan kemenangan-kemenangan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga lembah Beraka itu, kalau tadi disebut sebagai lembah pujian sampai hari ini, di dalam hidup kita pun kita bisa akan mempunyai lembah-lembah Beraka di mana kita selalu bersukacita, memuliakan Tuhan, bersyukur, memuji-muji Tuhan atas setiap kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Adik-adik, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, adik-adik, kita melihat sosok Yosafat ini, adik. Ya, kalau kita melihat seorang pemimpin, ya, itu sangat penting dan mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada bangsanya. Ya, Yosafat ini adalah seorang raja yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau dari baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga dikatakan, itu ketika dia mendengar cerita itu, dikatakan Yosafat itu menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, kalau kita lihat pada saat Yosafat mendengar ancaman tersebut, Yosafat itu jadi takut, adik-adik. Siapa di sini yang kita tidak pernah takut atau khawatir? Ayo, ketika kalian menghadapi UAS, UTS, kemudian bahannya itu tidak main-main, mungkin 100 halaman, dan itu mungkin mata pelajaran biologi di mana kalian harus menghafalkan. Adik-adik, kadang itu menjadi sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Bisa nggak ya aku menyelesaikan semua ini? Ketika mungkin kalian mendengar orang tua kalian mengalami kesulitan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan mereka, kalian menjadi takut. Besok aku bisa makan nggak ya? Aku nanti bisa sekolah nggak ya? Aku bisa bayar uang sekolah nggak ya? Itu semua ketakutan yang mungkin terjadi. Ketika kalian pindah sekolah, mungkin dari SMP kelas 3 pindah ke SMA kelas 1, pindah ke kelas yang baru, mungkin kalian akan menghadapi suasana yang baru. Kalian menjadi takut, apakah aku bisa diterima atau tidak? Adik-adik, itu semua adalah hal-hal yang wajar. Yosafat itu adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi sebagai manusia dia masih bisa takut. Kita masih bisa khawatir. Kita masih bisa takut, khawatir karena apa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari depan. Memang Tuhan membuat seperti itu, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Karena kemampuan kita ini terbatas. Kita belum tentu bisa menyelesaikan 100 halaman yang harus kita pelajari tadi. Kita nggak tahu.
Ya, tapi Alkitab berkata apa? Alkitab berkata bahwa supaya kita tidak takut, supaya kita tidak pernah khawatir. Di dalam Matius 10:31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kamu jangan takut. Matius 6:34 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa Tuhan bikin ayat-ayat ini? Karena Tuhan tahu kita ini manusia, sama seperti Yosafat yang bisa takut. Adik-adik sekarang menghadapi ketakutan, wajar. Itu normal. Itu karena adik-adik masih manusia. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Ayat ini ditulis untuk adik-adik yang sekarang sedang takut, sedang khawatir. Jangan takut dan jangan khawatir. Nah, yang penting sekarang kita mau belajar dari Yosafat. Ketika dia takut, apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Nah, Om melakukan sedikit analisa. Yosafat itu seharusnya memiliki pasukan yang luar biasa banyaknya loh, Dedek. Ya. Jadi kalau dia mau mengandalkan kekuatannya sendiri, seharusnya dia bisa. Kalau adik-adik baca di dalam 2 Tawarik 17 ayat 14 sampai 18, di situ adik-adik akan disebutkan ada banyak pasukannya dari yang mendukung Yosafat ini. Nah, di situ kalau kalian total semua, total tentaranya Yosafat itu ada 1.160.000 orang yang menjadi tentaranya. Nah, sekarang kita bandingkan. Mungkin kita bertanya-tanya, 1.160.000 itu banyak nggak sih? Tentara segitu itu cukup nggak sih untuk menjaga sebuah bangsa? Bandingkan dengan tentara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, TNI. Tahun 2022, ya, menurut sebuah website dikatakan jumlah tentara Indonesia itu 1.080.000 orang. Tahun 2022. Kalau kalian bandingkan, kita tidak tahu bangsa Yehuda waktu itu jumlah penduduknya berapa. Yang pasti jauh lebih sedikit daripada bangsa Indonesia zaman sekarang. 280 juta jiwa, kurang lebih segitu ya Indonesia sekarang ya. Bangsa Yehuda pada waktu itu, Om yakin jumlahnya tidak sebanyak itu. Mungkin bisa jauh lebih sedikit, tetapi tentaranya bisa sedikit lebih banyak daripada tentara Indonesia zaman sekarang. Ya. Dan kemudian jangan lupa, Yosafat ini juga punya hubungan, backingan, dukungan yang hebat dari negara sebelahnya, yaitu dari bangsa Israel Utara. Ya, rajanya waktu itu sebelum kejadian peperangan ini, rajanya dipimpin oleh Raja Ahab. Dan Raja Ahab ini adalah besannya. Jadi anaknya Yosafat itu menikah dengan anaknya Ahab. Kalau dia minta tolong sama waktu itu kejadian ini Raja Ahab sudah meninggal ya. Nah, kalau dia minta tolong kepada Raja Israel pada waktu itu, pasti ditolong, pasti dibawa, diberikan pertolongan. Atau mungkin seperti yang lazim dilakukan pada zaman itu, mungkin mereka bisa ke Mesir, minta bantuan dari Mesir untuk dikirimkan tentara. Mungkin si Yosafat harus membayar sejumlah uang, sejumlah emas kepada Mesir atau dari negara-negara lain. Itu wajar dilakukan di zaman dulu. Ketika suatu bangsa diserang, maka dia bisa mengajak bangsa-bangsa yang lain untuk berperang. Yosafat sekali lagi punya kemampuan, dari tentaranya sendiri cukup banyak, dan dia punya koneksi, dia punya hubungan yang baik dengan negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan kalau kalian baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, banyak negara-negara yang lain, bangsa-bangsa di sekitarnya yang menghormati Yosafat. Bahkan mereka memberikan upeti kepada Yosafat. Yang Om yakin kalau Yosafat minta bantuan kepada mereka, mereka pasti tidak akan segan-segan untuk menolong Yosafat. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yosafat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini keputusan yang sangat baik dari seorang raja yang penuh kuasa. Adik-adik, kita ini mungkin punya kemampuan. Ada dari adik-adik
Om percaya ada yang pinter, ada yang juara kelas, ada yang punya berbagai macam keahlian, punya berbagai macam skill. Adik-adik kursus ini, kursus itu, istilahnya mungkin hidup adik-adik di kemudian hari pasti indah. Adik-adik punya kemampuan, adik-adik punya hikmat. Mungkin kalian dari keluarga yang kaya, kalian punya teman-teman yang banyak. Adik-adik, itu semua kemampuan yang kita miliki. Tapi Tuhan mengatakan, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pernah ada adik-adik melihat, oh masa depanku pasti aman. Karena apa? Papa mamaku kaya. Karena apa? Aku ini pinter, aku bisa ini, itu. Aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nilaiku selalu baik. Aku pasti akan bisa bekerja di perusahaan yang baik. Aku tidak khawatir. Aku punya pikiran yang encer. Adik-adik, mungkin ada adik-adik yang sambil tidur dengerin pelajaran di sekolah aja udah bisa dapat nilai 100, adik-adik. Mungkin ada. Om pernah punya teman-teman yang seperti ini. Dia kelihatannya di kelas tidur terus, tapi nilainya selalu baik. Om sampai bingung dia belajarnya bagaimana. Tetapi memang ketika dia belajar, sekali buka, sekali baca itu langsung hafal. Nah, kalau adik-adik punya kemampuan yang seperti ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan adik-adik. Yesaya 31 ayat yang 1 dan ketiga Om bacakan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda, yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah dan yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Intinya apa? Semua yang kita andalkan itu adalah manusia yang sangat rentan. Berapa banyak ada seorang yang mengandalkan kesehatannya, fisiknya, karena dia apa? Dia merasa dia seorang olahragawan, dia rajin olahraga setiap hari dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya apa? Dia bisa mengalami sakit. Ada olahragawan ketika COVID menyerang, ternyata dia juga kena COVID dan akhirnya mati. Berapa banyak ada orang-orang yang kaya raya ketika dia mengandalkan kekuatannya, tetapi kekayaannya itu tidak dapat menolongnya. Ketika ada orang yang mempunyai hikmat, tetapi Tuhan memberikan sedikit masalah saja, semuanya buyar. Ya, Om ada sebuah kesaksian. Ada seorang anak, dia sedang ikut sebuah lomba. Sebuah lomba menyanyi. Sebuah lomba menyanyi yang sangat penting. Dan untuk mempersiapkannya ini, dia mempersiapkan dengan berlatih nyanyi hampir setiap hari. Hampir setiap saat adik-adik, sungguh-sungguh dia berlatih. Ngotot, berlatih terus. Dia merasa, aku pasti bisa. Aku sudah berlatih sangat banyak sekali, aku pasti bisa. Tiba-tiba adik-adik, ketika dia tampil nyanyi di depan, dia menyanyi mulai dari awal, bagus adik-adik. Tiba-tiba di tengah-tengah, dia ceguken. Tuhan mengizinkan dia ceguken. Adik-adik tahu ya, ceguken ya, apa itu ya? Jadi dia kehilangan kontrol terhadap suaranya, sehingga dia nyanyi dengan fales. Akhirnya buyar adik-adik. Sesuatu yang indah buyar. Akhirnya dia tidak jadi menang. Karena apa? Karena ceguken. Tuhan mengizinkan anak ini ceguken. Di situ dia melihat, iya, ketika aku berlatih, aku terlalu mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku harus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari apa yang sudah aku lakukan. Dia merasa dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia merasa dia mengandalkan gurunya yang luar biasa. Dia merasa dia mengandalkan suaranya yang enak. Tetapi Tuhan bisa mengadakan apapun untuk membuatnya tergelincir. Yeremia 17 ayat 5-6 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau gitu, apakah kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau ulangan nggak perlu belajar. Kalau kerja, yang kerja nggak perlu kerja. Malas-malasan aja, tidur-tiduran, nanti wah ya. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan memberkati umatnya ketika umatnya tidur. Wah,
Jadi tidur aja pagi siang malam, tidur malas-malesan. Apakah seperti itu? Adik-adik menjadi orang yang malas, jarang belajar, tidak pernah belajar, tidak pernah berusaha, tidak pernah menjadi lebih baik secara jasmani. Apakah seperti itu? Nah, kita mau melihat itu adalah sesuatu yang salah. Tidak berusaha itu sesuatu yang salah. Tapi kita mau melihat bagaimana mengandalkan Tuhan dengan cara yang benar. Mengandalkan Tuhan tetapi tetap berusaha. Nah, bagaimana caranya? Kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Yosafat ini, adik-adik ya. Pertama, yaitu mendengar berita mengerikan, dan yang dilakukan adalah langsung memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, ini memang jadi kebiasaan Yosafat, adik-adik. Kalau kalian tahu sebelumnya, kalau kalian baca di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 18, 2 Tawarik 18, ketika pada waktu itu Ahab masih hidup ya, dan kemudian Ahab itu berbesan dengan Yosafat, Ahab ini mengajak Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead. Nah, ketika mau maju berperang, Yosafat itu, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Minta petunjuk dari Tuhan. Meminta Ahab untuk mencari nabi-nabi yang bisa memberitahukan apa suara Tuhan, apa pimpinan Tuhan, apakah mereka boleh berperang melawan Ramot Gilead. Ya, tapi kalau kita tidak bahas itu, intinya pada akhirnya Yosafat tidak mentaati pada waktu itu ya, mungkin karena sungkan dengan Ahab ya, dan lain sebagainya. Akhirnya Yosafat lanjut berperang meskipun Tuhan tidak menyetujui. Tapi intinya kita mau belajar, kebiasaan dari Yosafat adalah ketika dia menghadapi sesuatu, dia berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Ini adalah sesuatu yang penting, adik-adik. Jadi kita boleh punya hikmat begitu luar biasa, kita boleh punya kekayaan, kekuatan, kesehatan yang melimpah-limpah, tetapi kita jangan pernah sampai melupakan Tuhan. Ya, kalau mau belajar, aku pinter, gak perlu sembahyang 100, gak perlu minta Tuhan 100. Jangan pernah, adik-adik. Ketika kalian mau belajar dan kalian berdoa, itu suatu tanda kalian ngasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku mengandalkan Engkau, Tuhan. Meskipun aku punya hikmat, meskipun aku pintar, aku tetap berdoa loh Tuhan. Aku minta pertolongan-Mu loh Tuhan. Itu adalah suatu tanda kita yang kita naikkan kepada Tuhan bahwa kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadi bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa ya, meminta hikmat, meminta pemimpinan, minta berkat, minta kemampuan ya. Itu harus menjadi yang terutama di dalam setiap hidup kita. Di dalam ketika kita mau memutuskan sesuatu, itu harus menjadi yang terutama dan yang pertama kali kita lakukan. Jadi pertama kali kita melakukan, pertama kali kita mendengar sesuatu, kita harus memutuskan sesuatu langsung. Tuhan, bagaimana? Tuhan, tolong. Tuhan, berkati. Tuhan, pimpin. Itu harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Dalam hati kita pun kita akan mengatakan, Tuhan, meskipun aku pintar, Tuhan tolong. Engkau sangat mudah untuk membuat aku tergelincir. Meskipun aku penuh hikmat, aku bisa dengan mudah jatuh kalau Engkau tidak memimpin. Manusia tidak sempurna, manusia bisa salah, manusia bisa melakukan memiliki kelemahan-kelemahan, bisa jatuh. Tapi Tuhan, aku berharap kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah yang terutama di dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama, kalau kita mau mengandalkan Tuhan yang baik, yang pertama adalah dalam segala sesuatu, utamakan berdoa pada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian yang kedua, selain Yosafat berdoa minta pertolongan Tuhan, yang kedua yang dilakukan Yosafat dan orang Yehuda apa? Mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Apa bagian mereka? Yaitu maju ke medan peperangan sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi yang dilakukan mereka apa? Yang dilakukan mereka adalah melakukan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya.
Di dalam firman Tuhan, Tuhan itu minta kita tidak mengandalkan manusia. Tetapi Tuhan yang sama tadi, yang menyuruh kita tidak mengandalkan manusia, juga meminta kita, memerintahkan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang harus bekerja, ya bekerja. Bahkan kalau di dalam firman Tuhan, kalian bisa baca, ya, Tuhan itu bahkan benci orang yang malas. Tuhan mengatakan kalau malas kerja, jangan makan. 2 Tesalonika 3:10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan memperingatkan kita bahwa kemalasan itu menghancurkan hidup kita. Kalian bisa baca di dalam ayat-ayat di dalam kitab Amsal, banyak menunjukkan kehancuran-kehancuran yang terjadi, yang menimpa orang-orang yang malas, adik-adik. Contohnya, kalian bisa lihat di dalam Amsal 6 ayat 6, kita disuruh belajar dari semut. Intinya apa? Tuhan tidak kepingin kita malas. Amsal 12:24, Amsal 12:27, dan begitu banyak ayat-ayat yang lain di seluruh Alkitab juga yang menceritakan bahwa kita tidak boleh malas. Ada bagian yang harus kita kerjakan, adik-adik. Ada bagian yang harus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh kita melakukannya. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa? Misalnya kalau kalian belajar, kalian kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun nggak ada yang lihat, meskipun guru kalian tidak tahu, kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin kalian ada yang sudah bekerja. Ketika kalian bekerja, mungkin kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian jadi seorang anak, ketika kalian punya tanggung jawab sebagai seorang anak, kalian kerjakan tanggung jawab kalian di rumah itu dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma kalau diperintah, disuruh, diawasi, tetapi di luar itu kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah kunci mengandalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Yaitu yang pertama, kita mengandalkan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap hal. Kita berdoa, memohon perlindungan penyertaan Tuhan. Dan kita betul-betul mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Meskipun aku punya kemampuan, tolong aku. Yang kedua, lakukan apa yang harus engkau kerjakan. Ya, dulu ada sebuah ada sebuah perkataan gitu ya, namanya ora et labora. Ya, mungkin zaman sekarang kalian sudah hampir tidak pernah mendengar kata ini ya. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Itulah yang harus kita lakukan. Kita tetap bekerja, tapi di atas itu kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Nah, jadi yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kita melihat Yosafat orang yang mengandalkan Tuhan. Kedua, kita melihat, apa yang kita lihat dari kisah ini? Kita akan melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yosafat dan umat Yehuda? Apa yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan? Yang pertama, ketika mereka menghadapi sebuah masalah, Tuhan itu menguatkan mereka dengan berfirman, dengan mengingatkan mereka kepada janji-janjinya. Kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15, membacakan, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, ini yang bicara Yahasiel tadi, seorang Lewi, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di sini Tuhan mengingatkan, menguatkan mereka. Tuhan itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita berseru, Roh Kudus itu seringkali berbicara. Bahkan kalau kita tahu di dalam Yohanes 14 ayat 26 disebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah disebut sebagai penghibur yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Seperti yang dilakukan Allah kepada Yosafat dan orang Yehuda ini melalui Yahziel. Tuhan berfirman melalui rohnya ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam Yahziel. Tuhan mengingatkan janji-janjinya, menguatkan. Kalau kalian lihat di dalam bahasa Inggrisnya, penghibur, yaitu Roh Kudus, itu disebut dengan comforter, membuat nyaman. Ketika Tuhan berbicara, itu ada kenyamanan di dalam hati kita. Kita bisa menjadi tenang. Berapa banyak ketika menghadapi masalah, ketika harus menghadapi sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan di depan, di dalam hal pekerjaan, di dalam hal kesehatan, di dalam keluarga. Ketika itu hanya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, aku rasanya nggak sanggup untuk mengatasi ini. Menghadapi orang-orang yang jahat mungkin yang ada di sekeliling Tuhan tolong, aku tidak mampu. Ada orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Roh Kudus itu memberikan penghiburan, memberikan kesukaan. Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita yang berseru kepadanya. Ya. Dan kemudian bukan cuma dihibur, tapi juga dituntun. Kalau kita melihat ketika mereka bingung, Tuhan menuntun mereka dengan menunjukkan apa yang mereka harus lakukan. Kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15 sampai 17. Membacakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan jangan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan itu menuntun, Tuhan nunjukin. Ya, kamu harus melakukan ini, dan lain sebagainya. Sebagai manusia, seringkali hikmat kita ini terbatas, adik-adik. Ketika kita menghadapi masalah, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan, menemukan jalan keluarnya. Tetapi ketika Tuhan berbicara, Tuhan bekerja, Tuhan bisa memimpin. Adik-adik, satu kali di pekerjaannya Om ini jual barang-barang gitu ya. Jual barang-barang ke pabrik gitu ya. Nah, satu kali Om itu jual suatu produk, suatu barang ke pabrik. Nah, dijanjikan bahwa produk ini bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh pabrik tersebut gitu ya. Nah, Om cukup paham dengan produk ini, dengan barang ini. Kemudian ketika barangnya datang, barangnya dikirim ke pabrik, dipasang, ternyata alat ini tidak bekerja semestinya, adik-adik. Alat ini tidak bekerja semestinya. Dia malah membuat masalah yang baru. Waduh, ya. Waktu itu Om bingung. Dipanggil ke sana, kemudian ketika Om cek, lihat semua satu persatu, semuanya baik. Alatnya Om ini, mesinnya Om ini baik. Dia bekerja dengan baik, bekerja dengan semestinya. Tapi lah kok masalahnya justru nambah. Om nggak ngerti apa yang harus Om lakukan. Ya, Om cuma berdoa, Tuhan tolong Tuhan, Engkau tunjukkan, pimpin Tuhan, pimpin Tuhan. Ya, terus kemudian setelah mungkin hampir 1 jam 2 jam adik-adik, Om terus bergumul, Tuhan tolong Tuhan. Om keliling ke pabrik itu, mungkin ada hal-hal lain di luar mesin ini yang membuat kerusakan. Semua baik adik-adik. Om bingung Om ya. Waktu itu setelah sekian lama Om bergumul berdoa, Tuhan nuntun. Tuhan menyuruh Om untuk membuka sebuah, ada di alatnya Om itu ada sebuah tutup gitu ya, di sebelah kanannya ini. Coba kamu bukaan. Ya, Om didorong untuk membuka tutupnya itu ya, tutup pintunya itu. Kemudian Om buka, jebret. Ketika Om buka, di dalam situ Om kelihatan ada sesuatu yang masuk yang tidak semestinya masuk, dan itu merusak semua sistemnya. Dan alat yang masuk itu, kotoran yang masuk itu bukan dari mesinnya Om, tapi dari mesinnya mereka, mesin yang ada di pabrik pada waktu itu. Akhirnya ketahuan semuanya beres, puas. Nah, kalau Om kembali merenungkan hal tersebut, apakah Om akan terpikir hal itu pada waktu itu? Enggak, adik-adik. Om belum pernah menghadapi masalah seperti itu sebelumnya. Enggak pernah tahu ada kejadian seperti itu sebelumnya.
Om bingung, Om nggak tahu harus berbuat apa. Kalau sekarang Om ketemu masalah seperti itu, Om akan coba buka itu lagi. Ya, tapi waktu itu Om nggak pernah tahu, itu sesuatu yang baru bagi Om. Tetapi Tuhan tuh bisa memimpin. Tuhan tuh bisa menunjukkan segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalian dalam waktu kalian belajar, ketika kalian belajar sesuatu yang sulit, ya, ketika kalian berdoa, kalian nggak bisa. Tuhan tuh bisa menuntun, memberikan kalian cara-cara untuk bisa belajar dengan efektif. Ketika kalian sungguh-sungguh, Tuhan akan menuntun. Om merasakan ini ketika Om sekolah dulu. Ya, Om itu sebenarnya sangat sulit untuk menghafal hafalan. Hafalan sulit, adik-adik. Mungkin Om lebih gampang sesuatu yang bersifat logika, matematika, fisika, pengertian. Om hafal cuma rumus-rumusnya saja. Om bisa mengaplikasikan, Om bisa menjawab. Tapi kalau sudah hafalan, itu sesuatu yang berat. Tetapi lewat berjalannya waktu, Tuhan tuh menuntun, memimpin bagaimana Om harus belajar. Bagaimana Om bisa menghafal buku yang ratusan halaman itu, mengerti dan hafal. Tuhan menuntun. Puji Tuhan, adik-adik. Bahkan akhir-akhir ini, ya berapa tahun yang lalu, kalau Om sudah lama nggak sekolah ya, tapi kemudian ikut pelajaran di gereja, mencintai Alkitab. Om belajar, menerapkan dengan cara itu, cara yang diberikan Tuhan, bisa menghasilkan nilai-nilai yang baik. Ya, jadi yang pertama, Tuhan itu memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dengan memberikan kekuatan. Yang kedua, Tuhan menuntun mereka. Yang ketiga, Tuhan berperang ganti mereka. Ya, jelas terlihat bagaimana pasukan Seir dari pegunungan Seir saling membunuh bangsa Amon, membunuh bangsa Moab. Itu bukan sesuatu yang lazim terjadi pada waktu itu. Ya, bukan sesuatu yang biasa terjadi untuk mereka tidak bisa melihat siapa musuh mereka, siapa rekan mereka. Itu sesuatu yang tidak umum terjadi, tetapi Tuhan membuat seperti itu. Dan Tuhan berperang bagi mereka. Ketika kita berharap kepada Tuhan, seringkali kita tidak melakukan apa-apa, adik-adik. Tetapi Tuhan bekerja bagi kita. Mungkin ketika kalian sedang belajar, ketika kalian menghadapi ujian, kalian merasa nggak bisa. Kalian nggak selesai belajarnya. Tetapi ketika ulangan, kalian bisa melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Mungkin salah satunya mungkin adik-adik ya, tiba-tiba yang keluar soalnya hanya yang kalian pelajari saja. Yang tidak kalian pelajari tidak keluar. Itu suatu pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan. Mungkin ketika kalian mengerjakan soal, kalian tidak ngerti, tiba-tiba Tuhan memberikan semacam contekan di dalam pikiran kita. Tuhan tiba-tiba memberikan hikmat. Ini harusnya seperti ini. Dan kalian bisa menjawab. Itu semua hikmat yang bisa diberikan oleh Tuhan. Itulah ketika Tuhan berperang ganti kita. Ya, karena mungkin ada kalian di antara kalian yang menghadapi orang tua yang berkelahi terus-menerus. Kalian mau melerai bagaimana? Kalian tidak bisa apa-apa. Tetapi kalian cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Mungkin Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kalian lakukan. Tetapi terlebih dari itu, tiba-tiba kalian melihat suatu mujizat, orang tua kalian bisa menjadi baik. Itu ketika Tuhan berperang bagi kita. Dan ketika Tuhan berperang bagi kita, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Mereka menjara begitu banyak harta. Sampai 3 hari, hari yang keempat mereka bersukacita dengan luar biasa. Ya, nah ini yang kedua. Jadi yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah dari lembah Beraka ini, yang pertama adalah, jadi kita melihat Yosafat, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari. Nah, kalian perhatikan di dalam kisah ini, ada begitu banyak puji-pujian yang dinaikkan. Ketika Yahasiel menyampaikan firman Tuhan, mereka meskipun belum mengalami, mereka percaya dan mereka memuji-muji Tuhan. Yang kedua, ketika mereka maju berperang, ya, mereka belum melihat, mereka menang, mereka belum melihat. Mereka baru keluar dari kota Yerusalem dan mereka sudah memutuskan, mari kita memuji-muji Tuhan, ya. Dan kemudian yang ketiga, ketika mereka sampai di dalam lembah Beraka, mereka melihat kemenangan yang luar biasa.
mereka memuji-muji Tuhan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dua puji-pujian yang pertama yang mereka nyanyikan itu adalah puji-pujian iman. Puji-pujian ketika mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan pasti menolong mereka. Meskipun mereka belum melihat, mereka mengatakan kemuliaan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka mengakui kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan bahkan pada saat hari itu pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kesetiaan Tuhan terus akan ada di dalam hidup mereka. Luar biasa adik-adik. Dan ketika mereka menang, ketika mereka melihat kemenangan yang luar biasa, mereka melihat pertolongan Tuhan dan mereka sekali lagi memuji-muji Tuhan. Sangat penting adik-adik, kita bisa melihat segala pertolongan Tuhan. Penting untuk kita bisa mempunyai iman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Sehingga ini akan membuat kita bersyukur, mengucap syukur, menyanyi, memuji Tuhan senantiasa. Adik-adik, Efesus 5 ayat yang ke-20 mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dalam ayat ini tidak dikatakan, kalau ucapkan syukur, kalau engkau sudah ditolong, kalau engkau sudah diberkati, kalau engkau sudah melihat berkat. Tidak. Tapi seperti yang dilakukan oleh Yosafat dengan orang Yehuda. Sebelum mereka melihat, ketika mereka percaya, Tuhan pasti menolong. Mereka mengucap syukur. Mereka memuji Tuhan. Dan ketika mereka menang, mereka tahu ini semua pertolongan Tuhan. Mereka nggak berperang. Ini Tuhan yang berperang ganti mereka. Perlu adik-adik kita mengerti bahwa setiap hal yang kita alami, segala pertolongan itu semua diberikan oleh Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Kita perlu mengakuinya dan kita mengucapkan syukur. Adik-adik, ketika kita mengerti, ketika kita punya iman untuk memuji Tuhan, ketika kita mengerti segala apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dapat dengan mudah untuk memuji-muji Tuhan. Ketika adik-adik datang ke gereja, adik-adik nggak akan ke gereja, puji-pujian, kalian cuma ngobrol kanan kiri, nggak akan. Ketika kalian tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kalian dan Tuhan sudah menolong kalian, kalian itu akan sangat mudah sekali untuk kemudian kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Itu sangat mudah sekali untuk keluar dari mulut kalian. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Nyanyian-nyanyian itu mudah untuk keluar dari mulut kalian. Itu sesuatu yang spontan karena kalian tahu hidup kalian ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, malam hari ini kita sudah belajar sesuatu yang luar biasa. Kita melihat 3 poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, selalu andalkan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan yang ketiga, ketika kita melihat, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang ketiga, mulut kita akan selalu penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Adik-adik, malam hari ini mungkin ada di antara adik-adik yang sedang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Firman Tuhan pada malam hari ini untuk adik-adik. Mari Om ajak semua adik-adik untuk memandang kepada Yesus. Melihat hanya kepada Yesus. Tuhan yang sanggup untuk mengatasi setiap masalah kita. Khawatir, takut, itu normal. Tapi kalian lihat pada Yesus. Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Kau sudah memberikan kami firman-Mu bagaimana Engkau menolong Yosafat dan seluruh orang Yehuda. Biar kami juga mengalaminya di dalam hidup kami. Biar hidup kami seperti lembah beraka,
penuh dengan puji-pujian kepada Engkau senantiasa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, sekolah mereka, menjaga pergaulan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bible Study for Kids sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.